Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 110. Kasihan. Rani datang ke ruang Dr. David yang menangani kondisi Amera saat ini. Selamat siang Pak Randi, ucap Dr. David ketika Randi duduk di kursi yang berada di depannya. Selamat siang Dr. David, Randi menjabat tangan dokter tersebut. Apakah keluarga pasien ada? Tanya Dr. David tersebut. Keluarga pasien ada, namun mereka berada di luar kota, dan saya akan menghubungi keluarganya secepatnya, ucap Randi yang berencana menghubungi keluarga Amera setelah Amera sadar nanti. Ia akan meminta persetujuan Amera terlebih dahulu. Dokter itu menganggukkan kepalanya. Sebenarnya saya tahu bahwa pasien adalah seorang artis yang saat ini menjadi target pencarian polisi. Pasien yang Pak Randi bawa itu Amera, tanya Dr. David. Ia baru menyadari bahwa pasien yang ditanganinya adalah seorang artis yang menjadi kejaran polisi setelah para perawat heboh mengatakan bahwa pasien itu Amera. Dr. David yang tidak mengerti tentang gosip artis kemudian mulai mencari tahu tentang kasus Amera. Dia begitu kaget saat mengetahui bahwa pasiennya itu adalah orang yang dicari polisi karena berbagai kasus. Randi menganggukkan kepalanya. Dia memang Amera Andina, artis yang terlibat kasus setelah menghabisi banyak teman dekatnya. Randi berkata tanpa menutupi apapun. Dr. David menganggukkan kepalanya. Bagaimana Pak Randi bisa menemukannya? Tanya Dr. David. Selama ini, Amera tidak pernah bisa ditemukan, karena dia hidup dengan status yang palsu. Bahkan, tidak ada yang mengenalinya sama sekali. Saat melihatnya, aku mulai curiga. Aku mulai mencari informasi tentang dia yang telah berganti nama menjadi Airin, yang bekerja menjadi kasir di supermarket di depan kantorku. Setelah aku mencari informasi, semua keterangan yang aku dapat tentang Airin itu benar, sehingga aku tidak punya bukti untuk mengatakan dia itu Amera, jelas Randi. Dr. David menganggukkan kepalanya. Apakah Pak Randi sudah menghubungi pihak kepolisian? Tanyanya. Randi menggelengkan kepalanya. Aku belum melakukan apa-apa. Begitu aku menemukan kondisinya yang dalam keadaan pingsan, aku langsung bawanya ke sini. Jadi sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya, ungkap Randi. Dr. David diam memandangnya. Sebenarnya kondisinya sangat memprihatinkan, ucapnya. Maksudnya? Tanya Randi. Pasien mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit secara berlebihan. Dia juga mengkonsumsi obat penenang dengan dosis yang tinggi dan obat tidur dengan dosis yang tinggi, sehingga obat-obat itu merusak ginjalnya. Saat ini, kondisi ginjal pasien sudah sangat parah karena pasien tidak pernah melakukan pemeriksaan. Setiap kali pasien mengalami rasa sakit, maka pasien hanya mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit saja. Yang sebenarnya, obat itu hanya menghilangkan rasa sakit yang bersifat sementara tanpa mengobati. Apa dia masih ada harapan untuk sembuh? Tanya Randi. Jantungnya juga mengalami masalah. Saat ini jantungnya sudah mengalami kerusakan karena konsumsi obat-obatan tersebut. Untuk kondisinya lebih lanjut, akan kita lakukan pemeriksaan setelah ia melewati masa kritis, jelas Dr. David. Randi menganggukkan kepalanya. Apakah kondisinya separah itu? Apakah masih ada kemungkinan dia bisa sehat? Tanya Randi. Ia masih berharap agar Amera diberi kesempatan untuk hidup dan bisa bertobat di sisa-sisa usianya. Kemungkinan selalu ada, walaupun hanya 20-30%, ucap Dr. David. Aku begitu kasihan melihatnya, ucap Randi. Bagaimanapun orangnya,
Apabila dia kondisinya sudah seperti ini, kita wajib menyelamatkannya, ucap David. Randi memandangnya dan menganggukkan kepalanya. Aku ingin Dr. David melakukan yang terbaik untuk dia, pinta Randi. Pak Randi tidak usah khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuknya. Pihak rumah sakit tidak perlu takut terhadapnya, karena aku akan memberikan pengawal untuk mengawasi Amera. Aku menjamin keselamatan para dokter dan juga perawat yang ada di sini, jelas Randi. Baiklah, ucap Dr. David. Aku minta pihak rumah sakit tolong merahasiakan keberadaan Amera. Aku tidak ingin ada satu orang pun wartawan yang mengetahui keberadaannya di sini. Untuk permasalahan kasus yang dilakukannya, aku akan langsung menghubungi pihak kepolisian, dan aku akan memberitahukan keberadaan Amera kepada pihak yang berwajib, jelas Randi. Kondisi Amera saat ini dalam keadaan kritis. Bila para wartawan mengetahui keberadaannya di sini, sudah pasti rumah sakit ini akan diserbu oleh para wartawan, dan kami tidak ingin hal itu terjadi, karena hal itu bisa mengganggu jalannya proses pengobatan untuk pasien, ujar Dr. David. Saya tidak habis pikir melihat Pak Randi. Kenapa Pak Randi sangat peduli dengan dia? Apa ada hubungan sesuatu? Dr. David memberanikan dirinya untuk bertanya, guna melepaskan rasa penasarannya. Randi tertawa ketika mendengar ucapan dokter yang berusia sekitar 45 tahun itu. Dalam waktu beberapa bulan ini, saya selalu direpotkan untuk mencari dia. Agar bisa mendapatkan dia, saya juga harus mengikuti permainan yang dibuatnya. Dia berpura-pura menjadi orang lain, dan saya harus berpura-pura tidak tahu. Saya tidak punya bukti untuk melaporkan dia, karena saya sudah mendapatkan keterangan tentang dia yang bukan Amera. Namun, ternyata dugaan saya benar. Dia adalah benar Amera. Mungkin karena saya sudah sempat mengenalnya dan dekat dengannya, saya merasa kasihan melihatnya. Jadi karena alasan ini, saya tidak tega meninggalkan dia dalam keadaan yang seperti ini. Apalagi sekarang saya sudah tahu apa penyakit yang dialaminya. Randi kemudian diam. Dia sangat beruntung bisa mengenal Pak Randi yang memang begitu sangat baik terhadapnya. Manusia mana yang bisa menerima keberadaan dia, apalagi kasus yang dilakukannya. Namun Pak Randi masih bisa memperlakukan dia sangat baik, bahkan mau mengurus dia, puji Dr. David. Randi menganggukkan kepalanya. Saya permisi dok, saya menghubungi petugas kepolisian. Randi tersenyum. Iya Pak Randi, jawab Dr. David ketika berjabat tangan dengan Randi. Terima kasih dok atas kerjasamanya, saya permisi. Randi kemudian keluar dari ruangan Dr. David. Setelah mengetahui kondisi kesehatan Amera, Randi memutuskan untuk menghubungi Andre. Ia berjalan di lorong rumah sakit menuju ruangan ICU tempat Amera dirawat. Dikeluarkannya ponsel di dalam saku celananya dan menghubungi nomor ponsel sahabatnya yang kini sedang memegang kasus Amera. Halo, assalamualaikum, sapa Andre di seberang sana. Waalaikumsalam, lagi di mana Pak Andre? Tanya Randi. Meskipun sahabatnya itu lebih dikenal dengan panggilan Andika bila di kepolisian, namun Randi tetap memanggil sahabatnya itu dengan panggilan Andre. Lagi di kantor. Apa kamu sudah kembali dari Aceh? Tanya Andre. Sudah, aku baru kembali dari Aceh 1 hari yang lalu, jelas Randi. Kalau boleh tahu, ada perlu apa Pak Randi menghubungi saya? Tanya Andre dengan gaya formal. Begini Pak Andre, saya ingin memberitahukan tentang kasus Amera, jawab Randi. Andre tertawa ketika mendengar gaya bahasa sahabatnya. Biasa aja lah Ran, ucapnya. Aku gak enak telepon komandan, takut nanti komandan marah. Randi tertawa. Hahaha, aku itu segan berbicara biasa sama Pak Andre, ucapnya. Jangan banyak gaya, udah ngomong intinya saja. Ada apa dengan Amera? Apa kamu sudah mendapat kabar tentang dia? Tanya Andre. Sudah, jawab Randi.
Apa itu? Tanya Andre. Aku sudah menemukannya. Ternyata dia memakai identitas palsu. Namun saat ini kondisinya dalam keadaan kritis, jelas Randy. Maksud kamu? Tanya Andre. Amira dalam keadaan kritis sekarang. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Kamu datang ke sini. Aku akan menjelaskan semuanya perihal tentang Amira. Namun aku minta kamu tidak usah menggerakkan anggota kamu untuk datang ke sini. Cukup kamu saja. Sekarang kondisinya dalam keadaan kritis dan berada di ruangan ICU. Jadi aku yakin dia tidak akan berani kabur. Baiklah, aku akan ke sana. Kirimkan aku alamat rumah sakitnya, ucap Andre. Aku akan langsung kirimkan alamat rumah sakitnya. Nanti bila kamu sudah sampai di rumah sakit, hubungi aku. Aku akan menunggumu di depan pintu masuk, jelas Randy. Oke. Tolong jangan laporkan hal ini kepada Pak Julian. Aku yang akan memberitahu langsung kepadanya, pinta Randy. Oke, aku akan langsung berangkat. Andre langsung memutuskan sambungan telepon dari sahabatnya. Randy memandang layar ponselnya yang sudah tidak menyala. Dimasukkannya ponselnya tersebut ke dalam saku celananya. Dia kemudian duduk di kursi yang ada di depan ruangan ICU.